سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah saum yang kita lakukan dan kita lanjutkan dengan tarawih pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah bagian daripada proses ibadah yang memberikan kebermaknaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Di situ banyak nilai yang kita bisa dapat dari ibadah puasa itu sendiri. Tidak hanya penguatan iman dan Islam yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan, tetapi lebih daripada itu banyak nilai-nilai lain yang kita dapatkan daripada pembelajaran ibadah bulan suci Ramadan. Dan ternyata di antara sekian banyak manfaat daripada ibadah puasa, ternyata kita mendapatkan satu pola sehat dari rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan tersebut. Kalau berbicara tentang kesehatan, tentu kita paham betul bahwa yang kita butuhkan tidak hanya kesehatan yang sifatnya jasmani, tapi lebih daripada itu kita juga butuh yang namanya kesehatan rohani. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah masih berikan peluang dan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan sekaligus dua kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan jasmani, dan yang kedua alhamdulillah kita juga mendapatkan kesehatan yang sifatnya ruhani. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan itu sendiri, dijelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, katanya sumu tasihu, puasalah kalian insya Allah akan memberikan peluang kesehatan untuk kalian. Kalaupun hadis ini dianggap dhaif, tapi untuk fadilatul amal, maka sesungguhnya hadis ini memberikan pembelajaran penting bahwa insya Allah lewat ibadah puasa yang kita lakukan dengan baik akan menghasilkan produk yang baik juga untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat suci Al-Quran yang barusan kita dengar dari imam pada malam hari ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwasanya kalau seandainya kamu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya itu, insya Allah ibadah puasa itu akan memberikan bekal terbaik. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian paham betul dari rangkaian ibadah puasa yang dilakukan. Jadi para jamaah tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kaji lebih dalam berkait dengan kesehatan yang kita dapat, pola sehat yang kita dapat daripada ibadah puasa itu sendiri, ternyata tidak hanya berhenti kepada pola sehat lahir dan batin saja,
Tetapi ternyata syukur alhamdulillah lewat ibadah puasa kita dibelajarkan bagaimana agar kita menjadi sehat. Di situ ada pola makan, di situ ada pola minum, di situ ada pola bersikap, di situ ada pola-pola lain yang mengajarkan kita lebih daripada sekedar kesehatan lahir, tetapi juga akan hadir yang namanya kesehatan batin itu sendiri. Bayangkan sidang Jumat, bayangkan pada jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dengan seksama dari ibadah puasa yang kita dapatkan setiap hari, maka sesungguhnya menghadirkan kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita perhatikan daripada ibadah puasa, dia tidak hanya memindahkan jam makan, bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, pola makan kita diatur sedemikian baiknya, dan sampai ketika kita berbuka pun diberikan harapan yang terbesar dari ibadah puasa itu sendiri. Coba perhatikan dengan seksama bagaimana kita ketika melaksanakan pola makan yang lebih baik. Maka disitulah Allah hadirkan agar kita memakan dari makanan yang halalan thayyiban. Maka hadirlah di tengah-tengah kehidupan kita bahwa banyak makanan-makanan yang sesungguhnya memberikan kebermanfaatan tidak hanya jasmani untuk diri kita, tetapi ternyata makanan itu pun dapat kita lakukan atau kita bisa dapatkan dengan suplemen yang sifatnya ruhani. Kita bisa dapat suplemen rohani kita lewat tausiah yang kita dapatkan lewat ibadah salat sunat tarawih. Suplemen yang kita bisa dapatkan juga lewat tausiah-tausiah lain yang kita bisa dapatkan lewat media mainstream, lewat media sosial, lewat media-media lain yang kita bisa dapatkan dengan sangat mudah, dan prosesnya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas benar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang terbaik di dalam kaitannya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pola kita dalam melaksanakan kesehatan itu mampu menghadirkan peluang-peluang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita perhatikan secara seksama, kalau kita tingkatkan tidak hanya kesehatan jasmani, ternyata kesehatan rohani pun membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau tadi disampaikan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183, bagaimana Allah ingin membentuk kesehatan, tidak hanya kesehatan yang sifatnya fisik, tapi Allah hendak menghadirkan kita menjadi insan-insan muttaqin. Kalau seandainya juga kita bisa lihat kembali di 185, bagaimana Allah hendak menghadirkan kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana kenikmatan tersendiri yang kita bisa dapatkan, kita menjadi lebih sehat lewat berbuka. Syukur alhamdulillah kita bisa dapatkan kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa kita katakan sehat? Bayangkan dengan hanya beberapa butir kurma atau satu butir kurma yang kita makan, kemudian dengan seteguk air, kita dengan mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kenikmatan suplemen yang sangat luar biasa sekali. Setelah itu kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang kita panjatkan, dan itu bagian daripada kesehatan rohani kita. Kita berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau. Wa bika amantu, aku mengerjakan ibadah puasa ini hanya semata-mata keberimanan kepada Engkau ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan aku makan lewat rizki yang Kau hadirkan ini. Birahmatika ya arhamar rahimin, aku berharap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap hari kita dapatkan hal tersebut sampai dengan 30 hari kita dididik dengan sebaik-baiknya, pola makan kita, pola minum kita, pola ibadah kita, pola-pola yang lainnya sampai dengan pola spiritualitas kita, ternyata semuanya menjamin hal-hal yang berkait dengan kesehatan, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Perhatikan secara seksama para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah
Lewat ibadah puasa, ternyata tidak hanya jasmani dan rohani yang sehat, mata kita menjadi sehat karena yang kita lihat selalu yang baik-baik. Mata kita selalu menatap dengan baik bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Pikiran kita, alhamdulillah, Allah didik di dalam bulan suci Ramadan. Pikiran kita, hati kita, semuanya mengarah kepada kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon jauh lebih banyak yang kita hadirkan lewat pikiran-pikiran terbaik, baik dari pikiran kita, baik dalam pikiran kita maupun hati kita. Telinga kita menjadi telinga yang sehat, ucapan kita menjadi ucapan yang sehat karena kita sedang berpuasa. Seluruh organ tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di bulan puasa hadir dengan kesehatan yang sempurna, baik yang sifatnya jasmani maupun rohani. Maka sesungguhnya kalau kita pelihara ini semua, maka seperti yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surah Al-Baqarah ayat 186, Allah tegaskan kembali adalah la'allahum yarshudun. Insya Allah maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, civil effect dari pembelajaran selama 1 bulan yang Allah hadirkan lewat ibadah puasa, lewat tarawih, lewat ibadah-ibadah yang lainnya, lewat kebaikan-kebaikan yang lainnya, insya Allah 11 bulan yang akan datang jalan kita selalu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan anggap enteng ibadah puasa, bukan hanya sekedar ibadah puasa, rutinitas tahunan yang setiap tahun kita lakukan, bukan. Lebih daripada itu harusnya ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, ada perubahan attitude yang kita miliki, ada perubahan pengetahuan yang kita miliki, ada perubahan keterampilan yang kita maknai dengan baik, sehingga dalam ibadah puasa itu akan memberikan kesan terbaik di dalam kehidupan kita dan mendidik kita menjadi insan-insan muttaqin, insan-insan masykurin, dan insan-insan marsudin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang menjadi insan paripurna, baik jasmaninya sehat, rohaninya sehat, pola pikirnya sehat, hatinya sehat, penglihatannya sehat, pendengarannya sehat, ucapannya sehat, semua organ tubuhnya menjadi sehat berkat ibadah puasa yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, mudah-mudahan kalau kita berharap dari rangkaian ibadah puasa bukan hanya sekedar puasa, tetapi hadirnya bulan suci Ramadan tentu akan memberikan kenikmatan tersendiri bagi tiap individu yang merasakan kenikmatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah peluang terbaik yang Allah titipkan buat kita semua. Maka kalau kita memahami ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ini ada peluang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah menegaskan, sampai 3 kali Allah menegaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seandainya ada hambaku di bulan suci Ramadan, dia berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Allah akan kabulkan seluruh doa-doanya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila di bulan suci Ramadan hambaku mau bertobat, dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertobat dengan sebaik-baiknya pertobatan, maka Allah akan menerima pertaubatan orang tersebut. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila hambaku datang kepadaku dan dia mohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan yang dia perbuat, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang bersangkutan. Bayangkan para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tersisa 21 hari ke depan Allah titipkan bulan suci Ramadan ini buat kita. Maka bagi orang-orang yang memahami dengan baik
bahwa Ramadan adalah peluang, bahwa Ramadan adalah kesempatan, mampu memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap aspek kehidupan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rangkaian kehidupan kita, maka insya Allah 30 hari yang akan datang akan bernilai kebaikan untuk 11 bulan yang akan datang. Oleh karenanya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah titipkan hari ini. Kalau seandainya kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar ibadah puasa, tetapi mampu kita mengerjakan tarawih, mampu kita melaksanakan tadarus Al-Quran, mampu kita berinfak dan bersedekah, mampu kita menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga seluruh organ tubuh kita, insya Allah yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita tidak hanya kesehatan jasmani tetapi juga kesehatan rohani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin buat kita selama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Allah hadirkan kebaikan-kebaikan di tengah kehidupan kita. Kita mampu menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lewat ibadah puasa ini menjadi puasa yang memberikan kebermaknaan di dalam kehidupan kita, dan insya Allah ibadah itu akan bermanfaat, akan memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita, tidak hanya kesehatan jasmani, insya Allah juga kesehatan rohani yang kita bisa dapatkan dari ibadah bulan suci Ramadan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويح الجميع رحمكم الله.